Pak Presiden Jokowi, ini adalah warga Kinipan yang menjaga hutannya, Pak Jokowi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga perhatikan. Kami mati-matian menjaga hutan. Tapi kenapa pemerintah mengeluarkan izin terus? Bapak, ini bukan penjahat, Pak. Komite Pelaksanaan dan Pemantauan Otonomi Daerah atau KPPOD menemukan lebih dari 50 peraturan izin usaha yang tumpang tindih. Sengketa batas wilayah, tumpang tindih perizinan masih saja terjadi di beberapa daerah di negeri ini. Izin perkebunan beririsan dengan izin pertambangan. Izin pertambangan dari satu daerah menabrak batas wilayah daerah lain. Hal ini menimbulkan potensi konflik yang tidak kita inginkan. Saya juga ingin menegaskan bahwa kebijakan satu peta sangat penting, sangat mendesak, sangat dibutuhkan untuk menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor, berbagai kementerian dan lembaga ke dalam satu peta secara integratif, secara terintegrasi sehingga tidak terdapat lagi perbedaan dan tumpang tindih informasi geospasial. Dan bukan hanya ada satu referensi geospasial yang menjadi pegangan dalam pembuatan kebijakan strategis maupun penerbitan perizinan, karena di lapangan tumpang tindih peta, tumpang tindih perizinan justru menimbulkan konflik agraria antara masyarakat adat Lamtoras Kabupaten Simalungun melawan perusahaan swasta TPL berbuntut panjang. Setelah September lalu terlibat bentrokan dengan pihak perusahaan di Kecamatan Sidamanik, kedua warga ditangkap dan terpaksa menjalani proses peradilan. Kedua terdakwa dituntut 1 tahun 5 bulan penjara. Karena memang selain konflik ruang yang selama ini selalu melibatkan masyarakat ya, di antara kementerian dan lembaga sendiri saya bisa katakan bahwa data yang terkait dengan status dan fungsi ruang itu sangat tidak memadai. Kalau kemudian ada proses registrasi, yaitu kan di daerah yang clear dan clean ya, tidak menyentuh pada areal-areal yang berkonflik. Kemudian data-data yang dibuat oleh kementerian dan lembaga itu kan sifatnya hanya klaim sepihak saja. Faktanya di lapangan itu memang ada masyarakat. Sejarah lahirnya inisiatif Satu Peta itu merupakan bagian dari proses perjuangan masyarakat adat, di mana masyarakat adat selama ini telah melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat mereka secara mandiri untuk menegaskan eksistensi dan wilayah-wilayah mereka dari perampasan ruang hidup yang dilakukan oleh korporasi dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Sehingga menjadi sangat penting dan sangat krusial peta wilayah masyarakat adat itu dimasukkan dalam peta tematik Satu Peta. Wilayah-wilayah adat serta wilayah-wilayah komunitas lokal lainnya selama ini belum mendapatkan pengakuan secara legal dari pemerintah. Hal ini lebih lanjut mengakibatkan berbagai konflik antara kelompok-kelompok masyarakat adat dan masyarakat lokal serta proyek-proyek pembangunan pemerintah maupun perusahaan-perusahaan yang telah diberikan izin ataupun konsesi secara legal oleh pemerintah. Oleh karena itu, menjadi penting bagi pemerintah untuk bisa mengintegrasikan peta-peta wilayah yang sudah dibuat oleh kelompok-kelompok masyarakat adat maupun masyarakat lainnya secara partisipatif ke dalam kebijakan Satu Peta. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang.